Terus tiba-tiba ada gebrakan di tembok belakang kosan saya. Tiba katanya ada suara nyeret kaki di lantai 2 gitu. Halo BTS, di BTS kali ini akan sangat berbeda dari biasanya. Yang biasanya senang-senang, ceria, dan penuh tawa, kali ini kita akan mengundang beberapa BTS untuk menceritakan kisah mistis yang dialami di kos mereka. Jangan nonton ini sendirian, ajak teman, pacar, atau keluarga kamu. So, let's dive in. Halo, aku Nira. Aku mau bagiin kisah horor aku di kos lama aku. Jadi nggak jarang nih, misalnya aku bangun pagi kan, selalu aja kayak ada miss call di sekitar jam 12, jam 1, jam 2, atau jam 3 pagi gitu ya. Pasti aku nanya dong, kayak, "Teh, ada apa gitu, telepon aku udah tidur, maaf." "Iya Nir, tadi malam tuh aku lagi skripsian kan." Nah kan kos aku tuh kayak rumah gitu kan, jadi ada sofa di tengah-tengah kosnya. Nah, tetehnya tuh di situ sendirian. Karena ya udah mungkin emang butuh ketenangan ya. Nah, pas lagi skripsian tuh jam 1, tiba-tiba katanya ada suara nyeret kaki di lantai 2 gitu. Makanya langsung nelfon aku, cina siapa tahu Nira masih bangun kan, biasanya aku masih bangun jam segitu. Nih, aku langsung kaget banget lah. Terus tetehnya ya udah aku masuk kamar aja, kadang nggak ada yang angkat juga. Itu kaget banget sih. Terus gak lama juga ya, tanggal 15 Agustus gitu kalau nggak salah, tetehnya tuh telepon aku setengah 2, kebetulan aku masih bangun, masih dengan nonton YouTube, dengerin lagu pakai headset tuh aku, jadi aku nggak denger apa-apa ya. Dan itu nelpon, kata aku tuh, "Kenapa teh?" Karena, "Nir, tolong sini, ini ada yang mainin galon," katanya. Galonnya tuh di depan kamar tetehnya. Terus katanya, "Nir, please temenin aku gitu keluar kamar, kita lihat siapa yang mainin galon." Yaudah, 1, 2, 3. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Iya, barengan. Iya, kita hitung kayak 1, 2, 3, buka. Terus siapa diturunkan, tapi isi galon itu kayak masih ada bulbuk gitu lah kayak. Terus ada teteh yang udah ngekos tahun 2021. Si bapak kosnya tuh bilang, "Neng, kalau ada yang nanya, jangan bilang kos di sini ya." Terus itu aneh banget ya sih. Terus bapaknya sendiri yang bapak kosnya? Iya. Terus pantesan katanya tetehnya waktu jajan gitu, "Neng, kos di mana?" "Di kos anu." "Hah, cenah, serius?" "Iya." "Ya udah, semoga betah ya." Terus kayak, jadi pada aneh gitu kan? Iya. Kos di sana? Iya. Soalnya selain teteh juga, apa misalnya jajan gitu ya, "Kos di mana?" "Kos sana." Kayak, oh, gitu loh, kayak aneh nggak sih? Aku kayak, ya udah. Terus kalau misalnya aku pesan galon gitu kan, diantar sama bapaknya, ya bapak warungnya. Terus gini, "Neng, betah di sini?" "Iya, apa lumayan lah." Terus bapak tapi nyariin ke orang-orang, katanya nggak mau, soalnya katanya adaan gitu. Halo, kenalin, gua GM. Gua di sini mau nyeritain cerita horor pengalaman gua di kosan. Jadi gua ngekos di daerah Tasikmalaya di Jalan Petir. Dan gua tuh baru pertama kali pindah ke kamar itu. Jadi di kamar itu bertepatan depan banget sama kolam ikan yang bahkan itu tuh setiap bulan tuh cuman sekali ada orang-orang buat mancing di situ. Jadi sepi kayak gitu? Benar, sepi banget. Nah, waktu itu tuh kebetulan kayaknya yang punyanya tuh mau nguras si kolam ikannya gitu. Jadi kayak nggak ada ikannya lagi dan sungainya, bukan kolamnya, udah kering gitu. Nah, suatu ketika malam itu tiba-tiba saya harus terbangun hingga pukul 12 dan mengerjakan tugas kayak biasa di meja. Nah, pas itu lagi ngerjain tugas, asik-asik sambil dengerin lagu dengan volume yang kecil. Terus tiba-tiba ada gebrakan di tembok belakang kosan saya. 3 kali ya? 3 kali, dan itu waktu ngelihat jam tuh pukul jam 3 pagi. Pas banget? Pas banget. Jam 3 tuh rawan-rawan banget. Nah, setelah itu aku langsung ngambil HP, terus nanya ke ke teman kosan aku, terus nanya, "Ini lo ya yang ngetok-ngetok?" Terus dia pun ngechat barengan, jadi gue ngechat, dia ngechat. Sama? Iya, makanya kayak chatnya sama, kayak saling nuduh gitu. Nah, dari situ kita mixer lagi ke teman kos yang lainnya gitu, dan ternyata dia ngechat yang sama juga, cuman beda 1 menit. Dari situ
saya langsung cabut cabut dari meja langsung ke tempat tidur dan nutup selimut. Setelah itu bukan cuman ngetok tembok aja, dia tiba-tiba ada suara ikan yang air, sedangkan di kolam itu udah nggak ada airnya. Dan sebelum azan awal mau mulai itu tuh ada dua ketokan pintu yang kayaknya ngebuat aku sama ngebukain pintu barengan gitu, karena ditakutkan ada apapun, karena ngincernya ke anak kos itu kan. Dan ternyata waktu kita buka barengan 1, 2, 3 udah nggak ada apa-apa. Halo, aku Aca. Di sini aku bakal cerita pengalaman horor di kosan lamaku. Jadi kosan aku tuh emang tipe kosan yang lumayan sepi. Terus aku tuh sering dengar suara berisik-berisik. Biasanya kan ada yang suka negur ya di grup WhatsApp, tapi ini sama sekali nggak ada. Tapi karena waktu itu kondisinya aku baru pulang acara ospek, jadi aku emang lumayan capek, jadi nggak mikirin apa-apa, pengennya langsung tidur aja gitu. Tapi aku ngerasa selimut aku tuh kayak ketarik gitu loh. Ketarik ke bawah gitu. Ketarik ke bawah. Terus aku mikirnya kayak, oh mungkin cuma perasaan doang karena lagi capek gitu. Jadi aku biarin. Tapi besokannya tuh nggak lama setelah itu, aku kan sering ngajak teman aku nginap. Nah dia tuh pas nginap kita dengar suara ketukan di jendela gitu. Karena aku tuh nggak ngeliat ada siapa-siapa, tapi aku selalu buka hordengnya, jadi kelihatan kalau ada yang ngetuk. Tapi ini suara ngetuk doang, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi kita biarin aja karena mungkin angin atau gimana, kita positive thinking gitu kan, tetap aja. Nggak lama dari itu, barang-barang di kosan aku tuh sering jatuh gitu loh. Yang kayak, iya jatuh sendiri, dari mulai barang-barang gede kayak tas gitu. Ada kipas angin nggak? Lagi nyalain kipas angin atau? Nyalain, tapi kan nggak mungkin kayak tas semuanya jatuh langsung. Sampai tas itu? Iya, Sih. tas berat ya, kayak tote bag, terus sampai kayak pengharum ruangan aja yang harusnya berat, itu tuh jatuh. Terus aku mikirnya kayak tikus mungkin gitu kan. Jadi aku kayak, iya aku tidur aja. Aku mikirnya kayak udahlah tidur aja. Tapi pas aku tidur, aku ngerasain tuh di bawah kasur aku kan ada jaraknya gitu kan, jadi nggak langsung ke lantai. Oh iya. Itu tuh ada yang di bawah gitu loh, kayak ada yang nabrak-nabrak di kasur gitu. Terus aku kayak tikus sekali, aku mikir gitu kan. Iya, jadi aku naruh HP aku ke bawah, terus aku foto gitu bawahnya. Tapi nggak ada apa-apa. Aku cek di bawah tuh nggak ada apa-apa. Tapi ngecek ke bawah langsung gak tanpa difoto? Awalnya enggak, karena kan masih tetap takut juga kan. Jadi, tapi akhirnya aku ngelongok ke bawah gitu. Nggak ada apa-apa sih. Tapi kayak gitu sampai malam, sampai paginya itu tuh terus ada yang gerak-gerak di bawah kasur sampai nabrak-nabrak ke atas badan aku gitu loh. Sampai aku tuh tidur subuh dan aku langsung kontak teman-teman aku buat ke kosan dan untuk cek bareng-bareng di sana. Kita bahkan sampai ngangkat depan kasurnya buat ngeliat ada apa, dan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sama sekali. Setelah itu, setelah aku pas mandi, aku ngedenger ada orang manggil nama aku. Kayak gini dong. Aca gitu. Tapi di dalam ruangan, iya. Tapi di dalam ruangan, nggak di luar ruangan. Aku dengarnya di dalam kamar aku suaranya. Jadi pas aku keluar, aku langsung pindah kosan saat itu juga. Kita bayangin aja. Iya. Ada yang nanyain nama lu. Iya, itu takut banget sih. Itu merinding banget pas mandi, apalagi pas lagi keramas. Itu aja sih cerita aku. Kayak Halo, kenalin nama gue Ayub. Jadi gue di sini mau nyeritain pengalaman gue waktu ngontrak di Cipedas bareng teman-teman gue. Nah, dari awal tuh kita emang udah feeling gak enak gitu. Jadi vibes rumahnya tuh udah kayak rumah angker tua gitu. Terus banyak lukisan-lukisan di temboknya. Terus banyak patung-patung juga. Terus yang paling anehnya juga banyak kayak tulisan-tulisan Arab gundul gitu, kayak jimat-jimat lah gitu. berarti tuh rumahnya tuh kayak bekas seniman gitu ya? Iya bener, emang si bapaknya tuh dia seniman gitu. Nah, dulunya. Terus dari awal juga waktu sebelum direnovasi, si rumahnya tuh emang kayak rumah bener-bener tua gitu, banyak ornamen-ornamen kayak dari kayu gitulah. Nah terus singkat cerita, gue waktu itu lagi sendiri di rumah itu, yang lain itu sekitar maghriban gitu kalau nggak salah. Nah gue lagi diem di ruang tamu, tiba-tiba gue ngedengar kayak ada suara orang lari-lari di atas, di lantai 2 gitu. Itu beneran sendiri gak ada? Beneran gue lagi sendiri. Nah, Lupa gitu. enggak, itu gue beneran sendiri. Nah terus ya panik lah, gue langsung keluar. Terus kemana aja gue keluar gitu. Terus habis itu
Pernah ada pengalaman gue juga lagi berdua itu gue sama temen gue lagi di ruang tamu juga. Nah itu di ruang tamu tuh posisinya kayak kita bisa ngelihat dapur gitu. Nah, Terbuka gitu. iya terbuka. Nah terus gue tiba-tiba ngelihat kayak ada kantong plastik gitu, kayak dilemparin gitu. Padahal di situ nggak ada orang gitu. Jadi kayak Berarti kayak ngelayang gitu. iya ngelayang gitu, kebayang kan? Nah Ngelayang gitu. teman gue kayak ngesengajain gitu, who are you gitu kan, makin ngeri kan. Sompral sekali. Ya udah kita berdua langsung keluar karena ngeri lah. Jadi emang rumahnya tuh vibesnya ngeri, cuman karena sering banget kita jadi ngumpul di situ jadi kayak udah biasa aja gitu. Jadi kerasanya tuh kalau misalkan kita lagi sendiri gitu, lagi sepi gitu. Pernah juga waktu itu, ini pengalaman teman gue yang satu kontrakan juga gitu. Dia lagi tidur di kamar bawah, tiba-tiba dia ngedengar suara pintu kebuka. Itu tuh kebukanya tuh bukan kebuka, ketutup, sorry. Jadi kan kalau misalkan ketutup berarti itu angin dari dalam rumah kan. Iya. Nah, anehnya itu malah ketutup. Kalau misalkan karena angin pasti dari luar dong. Nah, jadi emang kita sering banget ngalamin kayak ngedenger suara barang jatuh kayak gitu. Udah sering banget. Udah sering, jadi kayak terbiasa, nggak sampai kita langsung pindah rumah gitu, nggak. Jadi bahkan kita sampai punya nama panggilan gitu, si bocil gitu. Jadi kalau misalkan Panggilan buat iya buat si yang makhluk keganggu. Jadi kalau misalkan ada suara-suara apa kayak, "Wih, si bocil, diem lu," gitu. Jadi segitu paling cerita dari gue. Halo, tepuk tangan dulu untuk kita. Yeay. Oke teman-teman, akhirnya sesi cerita telah berakhir nih. Jangan takut untuk pulang ke kos masing-masing ya. Aduh. Stay safe dan selamat beristirahat. Jangan lupa makan malam. Kalau Jadi di sini aku akan menceritakan kisah Halo Bidiers, apa sih namanya? Rumah seniman. Ulang. Jadi ini pengalaman gue waktu ngontrak di Kayak bermula saya berada di mana? Apaan tuh? Dan selamat beristirahat. Jangan lupa makan malam. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini.